Gue yakin lu semua yang di sini pernah ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang nyebelin kayak gitu. Ditanya, udah punya pacar belum? Kapan nikah? Sekarang kerja di mana? Tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Padahal gue belum kerja dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang nyebelin lainnya gitu. Dan gue keselnya ini terjadi ketika pas gue mudik lebaran gitu. Kenapa? Karena kita selalu ketemu orang yang beda kebudayaan sama kita gitu, yang kebiasaan juga beda. Dan menurut mereka itu hal yang lumrah gitu buat tanya seperti itu. Kita yang ditanyakan jadi mager gitu. Ya kenapa sampai bertanya yang senyebelin itu, ya gak sih? Oke, tonton video sampai habis karena gue di sini bakal ngasih tips gimana ngejawab pertanyaan nyebelin seperti itu. Gue juga bingung kenapa pertanyaan nyebelin kayak gitu selalu keluar di waktu lebaran. Dan lu bakal ngerasa ofensif, nyebelin, kesel, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pertanyaan yang private gitu ngapain sih ditanyain? Lu gak usah nanya deh gue punya pacar atau enggak, gue kapan nikah, gaji gue berapa di kantor. Ya tuh far aja gitu. Kenapa orang-orang tuh nanya sejauh itu, yang hal privasi gue? Kalau dari perspektif gue ya dan tim 1 detik ini, ya menurut gue sih pertanyaan mereka itu ya baik. Dan kalau gue lihat dari sisi si penanya ya, mereka yang nggak berniat buat kita itu merasa tersinggung. Dan mungkin ada faktor lain, mereka memang nggak aware dengan privasi. Mungkin ini kebiasaan mereka dan emang ini terjadi di lebaran gue ya bertahun-tahun, gak cuma tahun ini aja. Karena ya biasanya yang nanya kayak gitu sih ya orang-orang yang tua gitu ya kan. Menurut gue sebenarnya mereka itu bertanya kayak gitu ya niatnya baik gitu kan. Dan menurut gue emang orang-orang tua itu cuma nyari topik ya dari situ. Dan kalau dari perspektif gue sih orang tua nanya-nanya begitu ya emang udah gue maklumin aja sih. Ya sempet sih gue kayak orang-orang lainnya yang ditanya kayak gitu sempet merasa sebel. Nah sekarang masalahnya, kenapa orang-orang itu copingnya kayak gitu? Coping itu apa? Ya coping itu adalah cara mereka menyelesaikan masalah pertanyaannya nyebelin ini. Dan Gen Z mulai speak up soal ini. Oke, milenial juga speak up, tapi ya nggak separah Gen Z sih. Nah Gen Z ini mulai ngeluh cuy. Lama-lama banyak yang nge-tweet kayak, ih anjir ini toxic nih. Terus kayak mulai di spill-spill. Bahkan kemarin ada cewek ke salon ditanya, mbak rambutnya kering ya? Dikira dislikein cuy. Dan gue perhatiin Gen Z lebih speak up sih. Gue juga gak bisa nyalahin. Kalau kesel, ya serius gue juga kesel sih. Kalau ditanya, mana pacarnya? Kapan nikah? Dan bla bla bla. Ya karena itu privacy cuy. Jadi makin lama makin ke body shaming. Ya kadang gue kesel, kadang gue kecewa gitu ya kan. Bayangin kalau semua orang nanya kayak gitu ya sedih juga sih. Yang pasti ya tersinggung juga cuy. Nah masalahnya adalah si Gen Z ini gak punya cara praktikal gitu untuk nanggepin si pertanyaan nyebelin ini nih. Terus akhirnya larinya ke sosmed. Udah kesel, ketemu orang-orang yang kesel juga, si anjingnya di-retweet dong. Jadi makin panas, makin kesel, makin membara. Mungkin di sosmed. Dan kalau kita cerita ke teman kita juga yang sama-sama lagi ngerasa kesel juga, ya kagak ketemu cuy. Padahal kalau dipikir lebaran itu ngapain sih? Makan ketupat, salam-salaman. Harusnya kan kita tuh happy gitu, ketemu keluarga, ketemu saudara, makan rendang. Tapi ada pertanyaan yang diajukan satu orang bisa membuat satu hari kita tuh ngerasa hancur gak sih? Nah itu sebenarnya yang gue sayangkan. Pertanyaan seseorang yang bikin hidup kita tuh seharian tuh kayak ngerasa hancur gitu. Yang tadinya aman, enjoy gitu jadi hancur gitu. Padahal si penanya ini cuma mau nanya kabar doang. Mungkin bisa jadi si penanya ini ya gak punya topik pembicaraan, bingung gitu, udah lama gak ketemu, gak punya info apa-apa. Jadi ya terpaksa ngelontarin pertanyaan-pertanyaan yang senyebelin itu. Ya susah kan kalau kita itu mau ngobrolin cryptocurrency gitu, mau ngomongin Reza Rangkuti gitu, atau mau ngomongin koin apa yang lagi naik. Susah kan cuy, ya kayak gak bisa aja gitu. Jadi gimana ya? Ya udahlah ya. Pada prinsipnya kalau menurut gua yang baik adalah pertama, sadari bahwa respon seseorang itu kagak bisa lu kontrol. Well, lu bisa ngontrol respon lu. Respon seseorang, pertanyaan seseorang itu kagak bisa lu kontrol. Lu bisa kok marah sama orang yang nanjuin pertanyaan nyebelin kayak gitu dan sah-sah aja. Dan buat diri lu sendiri jangan sampai respon lu tuh ngerugiin diri lu sendiri. Di sini gue mau kasih tips gimana cara menjawab pertanyaan nyebelin-nyebelin waktu lebaran itu. Biar apa? Biar ketika orang nanya sesuatu yang nyebelin menurut lu, itu lu udah gak kaget lagi dan mulai terbiasa. Tonton terus videonya. Tips yang pertama, lu bisa ngeles sih. Misalkan lu ditanya, loh kok sendirian aja? Mana pacarnya? Gak dibawa ke rumah? Ini kan lebaran loh.
Mulai detik ini lo mulai bisa ngejawab dan siapin aja jawaban lo itu buat nanti lebaran. Ya bilang aja ada kok tante lagi deket sama teman kantor. Terus lo bisa ngeles tuh. Ngomong-ngomong rendangnya enak ya tante. Nah terus bisa tuh lo mulai alihin pembicaraannya daripada tante itu terus kepoin lo kan, bikin lo sebel. Nah menariknya pertanyaan kayak gitu tuh biasanya keluar dari orang tua gitu. Nah langsung aja ngeles cuy. Kayak ih rendangnya enak amat, gimana ya bikinnya? Otomatis orang tua itu bakal cerita gitu cuy. Karena kalau karakter orang tua itu, mereka tuh bakal nge-share, mereka bakal ngasih legasi buat orang lain. Di kurikulum 1 detik juga ada tuh, freedom and legacy. Kita punya kurikulum ya emang tujuannya buat ngasih legacy, ngajarin orang, dan emang itu yang biasa dilakuin oleh orang tua. Udah kagak ada kerjaan lagi cuy. Dan mereka mulai sekarang ya tugasnya menurunkan knowledge-nya. Nah kalau orang tua udah kita puji, udah kita tanyain begitu bahkan, mereka jadi nggak ada waktu buat ngepoin kita gitu cuy. Ini adalah tips yang pertama, yaitu ngeles. Dan lu bisa ngelakuin tips yang selanjutnya ini. Yang kedua, lu bisa nge-stage filosofi hidup lu. Lu bisa stoik gitu, pakai seni bodo amat itu. Kalau lu udah stoik, terus ditanya lagi tuh, gimana kuliahnya, udah beres belum? Lu bisa aja jawab, gue mah santuy tante. Hidup kan bukan cuma untuk kejar-kejaran, bukan cuma soal S1, S2. Hidup itu soal prinsip tante. Nah, dan lu bisa jujur filosofi hidup lu kayak gimana. Dan mungkin tante lu bisa dapat perspektif baru. Dan kalau tante lu ngedebatin, ya udah lu iyain aja, terus lu bisa cabut. Itu yang kedua. Lu bisa stage filosofi hidup lu dan lu bisa santai. Dan sebenarnya ini bisa jadi opsi. Dan yang ketiga, misal lu emang gak nyaman, biasanya gue bakal ngelakuin hal ini ke orang yang udah too far gitu ya. Sama orang-orangnya tuh yang nanya kayak terlalu ofensif lah. Kayak orang nanya, kok lu sekarang kurusan sih? Ya buat sekarang gue udah punya sih jawaban yang bisa gue bercandain kalau ada orangnya kayak gitu. Iya karena gue di rumah makannya cuman bla bla bla. Ya dibilang sakit hati ya gue sakit hati sih, namanya juga manusia ya kan, wajar lah kalau sakit hati. Sama halnya kayak mbak-mbak Genzi kemarin yang ke salon, ditanya mbak-mbak salonnya rambutnya kering ya mbak? Ya sakit hati itu wajar, valid perasaan dia. Tapi dengan dia nge-spill ke sosial media itu kan bukan ranah privat lagi ya, tapi udah ke ranah publik. Orang juga mau ngatain dia ya, namanya tukang salon kan ya wajar buat nanyain ini, rambutnya kering ya mbak? Ya itu tuh bukan gaslighting. Tapi regardless dari perasaan lu gimana, respon lu kayak gimana, yang jelas perasaan lu valid cuy. Tapi inget yang kedua, respon lu bisa lu kontrol. Karena respon lu udah masuk ke ranah publik, yang dimana lu gak bisa kontrol respon orang lain terhadap respon lu tadi. Jadi inget, jangan sampai lu ngerespon suatu hal yang bikin lu jadi kena masalah lagi. Jadi kalau di segmen 3 ini, kalau lu udah too far, kalau udah terlalu ofensif, kalau dia udah nanya berulang kali dari ke tahun ke tahun selalu nanya begitu, ya lu bisa aja jawab, Tan, dari guanya sih ngerasa sakit hati. Terus kalau ditanya kapan nikah, mana pacarnya, lu jawab apa adanya aja. Ya bilang kalau gue dulu. Atau lu bisa balik lagi ke cara awal kayak ngeles. Bisa gak sih tuh gak ngebahas itu lagi? Menurut lu apa gue bakal ngelakuin hal yang kayak gitu? No, gue pasti bakal milih yang ngeles. Gue bakal kayak gitu kalau yang nanya tuh kalau udah too far, atau orang tua yang udah terlalu dalam banget gitu nanyanya. Dan dalam tanda kutip perasaan lu itu valid. Dan inget respon lu itu bakal berdampak ke diri lu juga nantinya. So buat yang ketiga ini, kalau lu mau negor secara asertif atau agresif, itu semua hal lu sih. Tapi menurut gua ya lebih baik asertif sih. Mungkin lu bisa nge-stage yang keras, tapi ya bukan arti kayak nge-stage yang ngatain orang. Tapi yang pasti itu harus jelas, tegas, dan clear gitu. Karena lu harus banyak-banyak belajar mengontrol emosi lu sendiri gitu. Banyak orang-orang yang nggak punya strategi coping atau mengontrol emosinya secara praktis. Jadi dikit-dikit nge-spill, nge-tweet atau share ke sosial media dan lainnya gitu. Jadi terus kayak dikatain balik gitu sama orang-orang Twitternya, makin stres atau jadi pendiam atau lebih ke marah-marah sendiri gitu, mendem semuanya sendiri, jadi ngebatin sendiri. Ya itu kan cara-cara coping yang kurang oke. Yang ibaratnya lu udah coping tapi ngebuat lu jadi kurang oke. That's why lu harus belajar dari yang udah-udah ya. Dan memang pelajaran ini gak akan lu dapet di sekolah. At the end, segitu aja tips dari gua. Makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Support terus channel ini dan semoga 1 detik bisa mengubah pola pikir kalian menjadi lebih baik.